Kali ini saya mau buktiin ya, apakah bener Yaris Cross buatan Jepang ini lebih mending daripada Yaris Cross yang kita dapat di Indonesia yang pakai platformnya di NGA. Atau ternyata emang paling cocok yang versi di NGA. Ya udah nggak usah lama, saya lagi ada di Singapore Motor Show 2026 dan sebelah saya ada Toyota Yaris Cross yang JDM. Ya, kita akan bahas mobil ini. Hai guys, welcome back to Autonet Max. Satria Katana di sini dan masih mengabarkan dari Suntec City di mana lagi ada Singapore Motor Show 2026 dan ada Toyota Yaris Cross. Sebuah crossover B-segmen dari Toyota yang dalam tanda kutip dengan nama yang sama ada dua model berbeda. Karena Yaris Cross yang ini berbeda dengan Yaris Cross yang kita dapatkan di Indonesia. Yang di Indonesia Yaris Cross-nya pakai basisnya DNGA B, alias satu platform dengan Veloz, Vios, dan kawan-kawannya. Sedangkan yang di sebelah saya ini menggunakan platform TNGA-B. Yang satu basisnya dari punyanya Daihatsu, yang satunya dari basisnya punyanya Toyota. Jadi mobil ini sebasis dengan Toyota Sienna, sebasis juga dengan Toyota Yaris XP210. Yes. Nah, yaudah kita akan buktiin ya, apakah keputusan Toyota menjual Yaris Cross versi lokal itu lebih benar daripada jual yang versi Jepang ini. Kita mulai dari desainnya dulu deh. Oke, desain wise dulu. Dari fascia depannya dulu memang dibandingkan dengan Yaris Cross yang versi Indonesia beda banget ya. Kalau Yaris Cross yang versi Indonesia itu kan dia pakai grill trapezoidal ala-ala SUV-nya Toyota kekinian ya. Sedangkan yang Yaris Cross versi Jepang ini dia wajah depannya ini malah mengesankan ala-ala beberapa mobil JDM. Jadi moncongnya ini malah sekilas mirip sama Yaris XP210, Toyota Aqua, dan sebagainya ya. Kalian lihat nih moncongnya yang depan ini. Lalu lekukannya itu dibikin agak-agak seamless, nggak ada tabrakan-tabrakan tarikan yang gimana-gimana banget ya. Dan lampunya juga dia nggak bikin yang kayak keen look banget, yang sipit banget, enggak. Dia bikin agak sedikit gede ya di sini dengan DRL-nya di bagian atas dan lampu utamanya dia proyektor di bagian tengah seperti ini, plus seluruh bagian dalam dari housingnya dia bikin warna hitam. Lampu senya di mana dia taruh di bawah dan dia masih bohlam ya. Di bagian sini juga kayaknya ada lampu dan di bagian bawah sini seharusnya ada fog lamp. Tapi sebagai disclaimer dulu, ini sebenarnya unit yang kita bahas ini adalah salah satu unit yang base model gitu ya. Kalian bisa lihat juga velgnya dari samping, bukan velg yang tipe tertinggi gitu. Dan di sini ada 1, 2, 3, dan 4 untuk sensor parkirnya. Ada radarnya juga. Dan di bagian bumper bawahnya ya bikin polos hitam aja seperti ini. Ya, seperti itu. Kapasinya ada tarikan-tarikan garis seperti ini ya. Itu aja di bagian depannya. Overall wajahnya sih emang jadi kelihatan Jepang banget lah. Bukan selera semua orang ya. Mungkin opsi yang versi Indonesia desainnya lebih gampang diterima oleh orang banyak. Kita lihat bagian sampingnya. Di bagian samping kalian bisa lihat ya, secara overall mobilnya juga nggak terlalu panjang ya. Dimensinya kita akan cantumin di bawah. Dan velgnya dia menggunakan yang single tone warna silver aja seperti ini. Bannya juga Dunlop Enasif. Dengan profil bannya 205/65 R16. Jadi bannya lumayan tebel ya. Profil 65 harusnya sih empuk ya. Tapi sisa celongnya di sini masih lumayan banyak ya. Dan di sini juga masih ada cladding-claddingan seperti ini. Mundur spionnya, dia masih ada spion kayak tanduk gitu ya di sini, ukurannya gede dan dia gunanya adalah untuk lihat ke area samping seperti ini. Bagian sampingnya dia ada ornamen dengan emboss Yaris Cross di sini. Itu aja sih, nggak ada tambah-tambahan yang gimana-gimana banget. Handle-nya di sini juga di atas dia nggak ada roof rail atau sebagainya. Tapi warna kebiruannya dia ini ya, ini cakep gitu. Kalau nggak salah warna yang sama juga dipakai sama Toyota Foxy di Jepang. Dan yang menarik adalah bagian belakang di pinggulnya ini bentuknya ala Yaris hatchback banget. Ya wajar karena memang bener-bener mobil ini adalah Yaris hatchback yang dibikin jadi crossover. Kalau yang Yaris Cross di Indonesia kan ya Veloz.
Yang ini bener-bener Yaris hatchback yang ditinggiin, dijadiin crossover. Dan di belakang dia juga sudah menggunakan rem cakram. Nah, mobilnya juga nggak terlalu tinggi ya. Tinggi saya 169, ini mobilnya nggak setinggi saya. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang dari Toyota Yaris Cross versi Jepang ini ya. Lampunya ini dibikin kayak mayoritas tuh dikasih warna hitam gloss gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak bespoke gitu ya. Dan apalagi warnanya birunya agak gelap seperti ini, jadi kesannya agak nyaru. Sebenarnya lampu utamanya ada di belakang seperti ini. Lampu senya ada di sampingnya, juga dia masih bohlam ya. Dan di sini ada ornamen yang nyambung hingga ke bagian tengahnya, ke logo Toyotanya. Dan di kaca belakangnya ada defogger dan juga wiper, plus dia juga masih ada rear spoilernya. Dan di atas dia antenanya udah model shark fin ya. Ada logo Beyond Zero untuk HEV-nya, dan di bagian samping sini ada logo atau emblem dari Yaris Cross-nya. Sedangkan untuk bumpernya, dia kasih warna hitam plastik yang lumayan gede ya seperti ini, dengan 1, 2, 3, 4 titik sensor parkirnya. Dan mau di belakang kita buka bagasinya yuk. Ya, belum elektronik power tailgate, tapi ya udahlah ya. Dan saya merasa lumayan familiar dengan bagasinya karena saya pengguna Yaris. Dia agak tinggi ya, bibir bagasinya. Jadi kalau kita bawa barang, taruh ke sini, bagusnya adalah ketahan ya sama si bagian pintu belakangnya. Bagasinya somehow lumayan ukurannya. Lumayan gede dibanding dengan Honda Fit atau Honda Jazz yang kita bahas sebelumnya, ini lebih gede ya jelas. Nggak ada apa-apa, ada lampu doang di sini. Dia kasih tonneau cover seperti ini ya. Yang ya udah begitu aja. Oh, dia bisa dibikin levelnya lebih tinggi biar dia kesannya lebih ke rata lantai seperti itu ya. Itu aja di bagasinya, kita lihat interiornya. Oke, kita masuk ke interior dari mobil ini, dan ini kita coba turunin ya posisi duduknya. Tapi begitu masuk emang berasa banget, pertama mobilnya emang lebih kecil ya. Jadi begitu kita masuk kerasa banget bahwa mobilnya lebih sempit di sini ya. Oke, setir dia tilt dan teleskopik dan lumayan jauh. Oke, fine, lampu auto juga. Dan setirnya sama kayak Toyota Yaris hatchback ataupun GR Yaris sih. Kayak diganti setirnya GR Yaris juga bisa harusnya ya. Dan sebelah kanan kiri ada kisi AC seperti ini, dan dia bikin dashboardnya agak melengkung gitu ya. Layarnya ukurannya lumayan di sini. Ya, dan AC-nya ada di bagian bawah dan lain agak masuk gitu ya. Dan di sini kita ada tempat buat taruh-taruh barang ya. Kita bisa taruh-taruh handphone kayak begini, tapi sayangnya dia nggak ada wireless charger. Coba ada wireless charger mungkin akan lebih oke ya. AC-nya juga udah digital ya. Di sini juga ada autonya, ada port untuk Type-C, tapi sisanya kosong, nggak ada tombol sama sekali bagian tengahnya ini. Terus di bagian dalam sini ada tempat penyimpanan lagi dan ada power outletnya. Tuas transmisi di sini, yang di sebelah tengah dia ada tombol untuk drive mode, VSC, EV mode, dan juga ada electronic parking brake dengan brake hold-nya. Ada 2 cup holder dan ini bisa diangkat ya. Jadi armrest-nya ini bisa diangkat, plus bisa dibuka, yang bisa taruh handphone. Tapi ini kalau yang layarnya gede-gede nggak bisa ya. Mungkin kalau yang layarnya masih agak kecil masih bisa. Kalau nggak butuh diangkat aja begini ya. Glove box-nya ya lumayan, nggak terlalu gede-gede amat. Jadi so far kalau ngomong practicality, nggak yang gimana-gimana banget. Mungkin lebih praktis Yaris Cross yang ada di Indonesia ya. Di sebelah kanan juga tombolnya dari segini banyak, ternyata yang ada tombolnya cuma ada 2. Cuma pengatur lampu, ketinggian sorot lampu, sama auto high beam. Udah itu aja. Nah, yang menarik dia untuk door trimnya ini dibikin kayak berlevel gitu ya, seperti Yaris hatchback, dengan handle pintunya agak ngumpet bagian dalam. Jadi di sini ada kantong kecil gitu, dan di bawahnya ada kantong lagi yang lumayan ukurannya, tapi dia agak masuk gitu ya. Jadi kalau kalian mau taruh botol mungkin bisa 1, tapi barang-barang lain harus masuk gitu. Nah, tombol-tombolnya juga ya familiar kita dengan beberapa tombolnya. Atas ada sun visor dengan lampu warna putih. Lampu yang sini juga warna putih, dan spionnya juga yang biasa aja, day and night view biasa. Sayangnya sih atapnya nggak warna hitam ya. Yaris hatchback saya tuh atasnya warna hitam, jadi kesannya lebih sporty aja gitu. Udah itu aja sih.
Joknya dia kulit dengan jajatan warna biru dan ada kayak embossnya Yaris Cross gitu. Kita lihat belakangnya deh. Oke, kita duduk di bangku baris keduanya. Ini posisi nyetir saya tadi dan lihat deh. Kaki saya sisa legroomnya tinggal segini, dikit banget. Headroom ya masih lumayan lah. Dan yang bagusnya adalah kakinya ke supportnya full ya di sini. Tapi udah itu aja, belakang nggak ada apa-apa. Nggak ada colokan atau apa di bagian belakang dari si armrestnya ini. Cuma ada satu kantong, sebelah kanannya nggak ada. Di kantong pintunya dia cuma cukup buat satu botol gitu ya. Ada lampu doang belakang dan masih kuning lampunya. Ada pegangan sama hook aja. Ya dikasih seat belt dan juga headrest yang proper buat 3 orang. Tapi karena space-nya kayak gini, kalau mau duduk di tengah, ya nggak enak guys. jangan duduk di tengah. Jadi kalau sebenarnya segini, yang ngingetin saya sama Yaris Bakpao ya, atau Yaris yang turunannya Jepang, bukan Yaris yang kayak Lele dan sebagainya, Joker dan sebagainya, bukan. Karena di segmen ini orang-orang mulai aware sama yang namanya ruang, pengen yang spacious, memang sepertinya yang Yaris Cross Indonesia akan lebih nyaman karena ruangnya dia jelas lebih lega. Nah, untuk ngomong urusan mesin, mobil ini menggunakan mesin yang berbeda dengan mesin dari Yaris Cross Hybrid yang dijual di Indonesia. Kalau Yaris Cross Hybrid di Indonesia kan menggunakan mesin 2NR VEX yang merupakan mesin 2NR tapi dijadiin hybrid. Nah, mobil ini menggunakan mesin yang basic mesinnya itu adalah mesin Dynamic Force M15A FXE. Mesin yang sama yang digunakan oleh Yaris hatchback hybrid juga, Sienta hybrid juga menggunakan mesin yang sama. Jadi ya berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Speknya gimana, kalian bisa cek aja di bawah seperti itu. Oke, jadi setelah lihat eksterior, interior, spek juga dari mobil ini, kita ambil kesimpulan. Apakah keputusan Toyota Astra Motor menjual Yaris Cross versi mereka sendiri itu lebih baik daripada Yaris Cross versi Jepang ini? Menurut kami iya, karena orang Indonesia sekarang kepengennya punya mobil yang spacious. Mobil ini tidak spacious, tidak selega Yaris Cross yang ada di Indonesia. Yang kedua, secara tampilan aja desain, ya mobil ini kan basicnya emang dari Yaris hatchback yang ada di Jepang. Jadi ya begitu dirubah, dinaikin, ditinggiin ya desainnya masih turunan dari Yaris hatchback yang ada di Jepang. Mungkin Yaris hatchback yang di Jepang banyak yang suka, tapi begitu dijadiin Yaris Cross, mungkin sepertinya bukan selera semua orang. Desain ala Yaris Cross Indonesia terasa lebih aman, lebih gampang diterima. Kayak baby RAV4 gitu lah ya. Tapi secara build jelas yang versi Jepang ini beda dengan versi Indonesia ya. Ya memang plus minus lah ya. Mungkin secara kalau yang dijual di Indonesia dengan yang basisnya DNJ dirasa lebih cocok. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian masih merasa yang mobil ini masih lebih cocok buat dijual di Indonesia? Kalian bisa komen aja di bawah. Kayaknya itu aja sih dari Auton Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikToknya, websitenya Auton Max. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!